Ya, di tengah duka banjir dan tanah longsor di Sumatera, ini muncul kisah mengharukan asal Papua Pegunungan. Seorang bocah sekolah dasar dengan tulus mendonasikan seluruh tabungannya demi membantu korban banjir di Sumatera. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya korban tewas, warga yang terpaksa mengungsi karena permukiman penduduk terendam, sejumlah jembatan terputus, jaringan listrik dan komunikasi turut terputus, memperlambat evakuasi dan turut menjadi perhatian publik. Jadi di Sumatera? Iya. Untuk Sumatera yang banjir. Untuk Sumatera yang banjir. Betul, terjadi ke Jayapura berarti? Iya. Sementara di tengah duka bencana ini, Pison Kogoya, seorang bocah SD dari Papua Pegunungan menunjukkan aksi solidaritas dengan membongkar celengan tabungannya yang sudah dikumpulkan selama 1 tahun penuh. Uang yang seharusnya digunakan untuk liburan ke Jayapura dengan tulus, ia donasikan untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Kenapa mau kasih sumbang? Rumahnya tenggelam. Rumahnya tenggelam. Baru? Tidak ada baju, tidak ada makanan. Kasihan? Iya. Ya. Dalam aksi sederhana ini, Pison menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan orang lain dan memberikan semangatnya kepada teman-teman sebayanya yang terkena dampak banjir di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan longsor Sumatera ini telah merenggut nyawa ratusan orang. Peristiwa itu tak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia berada dalam cengkeraman bencana ekologis yang nyata. Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di tanah Rencong, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau das. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas, dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan. Korban banjir bandang di Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Imbas banjir bandang, sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan ke tempat tinggal mereka. Warga Tapanuli Tengah harus berjalan kaki sejauh 20 km sembari memikul bantuan bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu memutus akses jalan dan memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Bencana tersebut juga membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Ini dari mana tadi bang mikulnya bang? Di sana. Dari Tapsel bang? Iya. Ya. Oh, kenapa bang di tempat kita bang? Nah, Nggak ada bantuan? nggak ada bantuan bang. Nggak ada bantuan. Ini mau sejauh mana bang mau dibawa ini bang? Sudah bisa sekitar 20 kilo. 20 kilo ini bang? Iya bang. Jadi di tempat abang memang sama sekali nggak ada, belum ada bantuan sama ini? Dulu bang. Belum ada bang. Ini mau ke desa mana kita bang? Mau ke desa Parkonas ini bang. Hah? Parkonas. Parklonas. Iya bang. Oh. Warga berharap pemerintah dapat segera mendistribusikan bantuan logistik ke Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mendistribusikan logistik bantuan kemanusiaan di Sibolga, Sumatera Utara. Pemirsa, bantuan didistribusikan oleh heli Panther TNI Angkatan Laut yang lepas landas dari KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan bantuan logistik yang diberikan berupa beras, mie instan, dan air mineral. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat sendiri saat ini baru tiba di dermaga Pelindo Sibolga dengan membawa personel medis dan berbagai peralatan kesehatan. Bahan logistik yang dimuat di KRI ini mencakup bahan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan tabung oksigen. Ratusan warga Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi menggeruduk kantor Lurah Bulian dan warga mengamuk karena tidak mendapatkan bantuan pasca banjir. Warga yang didominasi ibu-ibu ini menggeruduk kantor Lurah Bulian, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mereka meluapkan emosinya kepada lurah akibat tidak menerima bantuan dari pemerintah. Kemarahan ini dipicu karena mereka terdampak banjir bandang, namun hingga kini tak mendapat bantuan logistik apapun dari kelurahan. Mereka juga meminta penjelasan dari pihak kelurahan yang dinilai kurang terbuka tentang pendataan penerima bantuan bagi korban terdampak banjir. Kalian, lurah, tanggung jawab, Kepling tanggung jawab. Kami warga bencana banjir yang nggak banjir aja dapat. Jadi kami keberatan. Kalau bisa itu jangan kasih semua. Sementara itu, Lurah Bulian mengaku distribusi kupon penerima bantuan dilakukan oleh kepala lingkungan. Ia berjanji akan mengevaluasi hal ini dan menindaklanjuti tuntutan warga. Masalah bantuan kan saya lapor sama kepala lingkungan untuk mengikut datanya. Kita hanya dapat dengan apa kita, kemampuan kita. Nah, jadi kalau masalah bantuan dari masyarakat mungkin ya karena mereka untuk sama juga seperti mereka ya kita hanya berusaha. Iya, nanti saya sampaikan kepada pimpinan, mereka meminta juga supaya seperti yang telah dapat, Pak. Setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak kelurahan, kericuhan bisa mereda. Kelurahan akhirnya mendata ulang warga yang terdampak bencana banjir bandang. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.